sebagai utusan yang mana mengenal engkau ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Makanya kalau Opung mengatakan bahwasanya dia adalah jalan, benar. Yesus diserukan kepada Allah memberikan kepada Yesus itu sebagai jalan. Apa itu jalannya? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dia jalan. Yesus itu sebagai jalan. Jalan sebagai apa? Sebagai penyampai firman. Nah, tentu jalan itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 10 dikatakan, jika firmanku ada pada kamu dan kamu ada padaku, maka kamu akan memiliki hidup yang kekal. Artinya kalau di dalam firman Yesus, kamu ada pada Yesus, ya, dan firman Yesus ada pada kamu, salah satunya Yesus berfirman kamu harus dibaptis. Berarti kalau kamu tidak ada di dalam firman yang harus dibaptis itu, maka kamu tidak hidup kekal. Kamu tidak akan masuk surga. Karena perintah Yesus yang berkata, hendaklah kamu dibaptis. Opung, sekarang saya tanya, siapakah yang menduduki kerajaan surga? Opung harus kembali kepada kitab Opung. Bukan setiap yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, melainkan siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Bukan kehendak Yesus, Pung. Ya, kehendak Bapakku adalah, itulah yang dikatakan oleh Yesus, bahwa firman yang diserahkan kepada Yesus itu sudah ada pada Yesus, dan firman yang diserahkan kepada Yesus itu telah dikatakan, jika kamu ada di dalam aku dan firmanku ada pada kamu, maka firman yang dikatakan oleh Yesus itu kamu harus dibaptis, berarti kamu harus turuti perkataan Yesus untuk kamu dibaptis. Pung, di mana salah satu hukum Taurat yang harus menguatkan pembaptisan? Berikan kepada saya. Hukum Taurat di dalam baptisan adalah bagaimana setiap orang Israel harus mereka menyatakan tema Israel. Nah, Sema Israel itu kembali kepada Sema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Itu kembali kepada siapa? Itu untuk orang Israel, ya. Iya, kembali kepada siapa? Untuk Yesus yang berkata, jika kamu percaya kepadaku, maka kamu sekalipun mati, kamu akan hidup. Maka kata percaya ini kepada Yesuslah memberikan jaminan Sema yang ada di dalam Yesus. Semanya apa? Jika kamu percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan memiliki hidup yang kekal. Makanya tadi dari beberapa ayat seperti Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jika kamu mau hidup kekal, kamu harus mengenal Allah dan mengenal Yesus. Nah, jadi Yesus itu sebagai apa? Tentu sebagai firman Allah itu yang ada digenapi keseluruhannya pada Yesus. Iya, firman itu sebagai apa? Jangan puter-puter. Firman Allah itu sebagai kehendak Allah yang harus dituruti pada Yesus. Jadi kalau kita berarti yang berkehendak di sini siapa? Ya, Bapa tentunya. Tapi kalau kita turuti kehendak Bapa dan kita mengenal Yesus, maka kita akan memiliki hidup kekal. Kalau kita hanya mengenal Allah, tapi kita tidak mengenal Yesus, maka kita tidak akan hidup kekal. Di mana data yang bisa menguatkan hidup yang kekal itu tertuju kepada Yesus? Berikan kepada saya salah satu data saja, satu ayat saja. Yang tadi kamu baca tadi itu, Yohanes berapa itu tadi? Yohanes 17 ayat 3. Bukan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus. Tetapi hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan ini apa? Kalimat pemisah, Pung. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Dan ini kami sampaikan, Pung. Iya. Mengenal Allah iya, tetapi jangan lupa mengenal Yesus iya. Nah, mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai firman yang harus utusan.
sebagai firman yang harus sebagai utusan, Bung. buka. Ya, memang utusan, tapi gini, utusan ini kan ada yang dibawa. Yang namanya yang diutus ada yang dibawa. Apakah utusan yang dibawa oleh Yesus itu? Yaitu firman bahwa jika kamu mau hidup kekal, firman-Ku tinggal di dalam kamu dan Aku tinggal di dalam kamu, maka kamu percayalah kepada-Ku. Gitu loh. Nah, percaya inilah ditegaskan. Sekarang saya tanya, Bung. Sekarang saya tanya. Dibaptis itulah sebagai klaim bahwa mereka hidup kekal. Oke, di mana hukum Taurat itu mengarahkan pembaptisan? Sekali lagi saya tanya. Kalau secara spesifik, baptisan seperti di Perjanjian Baru tidak. Tetapi dahulu kala orang Israel ketika mereka berdosa, mereka diperciki dengan air untuk menguduskan mereka mau masuk ke rumah bait Allah. Berarti tidak ada, Pung. Itu hanyalah sebuah asumsi, sebuah narasi Opung membuat sendiri-sendiri. Tidak ada di hukum Taurat, Pung. Di mana, Pung, datanya? Diperciki. Ya, saya mau cari dulu ya. Pung, baca, Pung, silakan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Baca, Pung, baca, Pung. Fix utusan. Ini Yesus. Imamat 5 ayat yang ke-9. Berarti kontradiksi, Bung. Iya, Pung, kontradiksi, Pung. Lalu mana yang benar, Bung? Yaitu utusan. Tetapi isi utusan ini kan harus kita tahu apa isi utusan, apa muatan utusan. Jadi jangan hanya sekedar utusan. Oke, Pung. Sekarang saya tanya. Apa yang diutuskan? Enggak, oke. Sekarang saya tanya kepada Opung mengenai utusan dan pengutus. Apakah utusan dengan pengutus itu sama atau tidak? Sekarang coba kita pahami. Kalau saya mengutus Anda, apakah jawab saja, apakah pengutus dan yang diutus itu sama atau tidak definisinya? Ya, dengar dulu, biar analoginya paham. Dengar dulu. Oke. Kalau saya mengutus, siapa namamu? Hasan, Pung, Hasan. Hasan. Kalau saya mengutus Hasan, contohnya saya utuslah Hasan dari Sumatera ke Jakarta. Tentu saya mengutus Anda dari Sumatera ke Jakarta, itu bukan sekedar saya utus. Saya harus ada tuliskan pesan untuk saya akan jelaskan apa yang harus kamu sampaikan ke Jakarta. Nah, yang menjadi esensi utusan adalah isi pesan ini, bukan sekedar orangnya yang diutus. Oke, Bung. Nah, sekarang Yesus memang diutus, tetapi esensi yang diutus kepada Yesus itulah yang harus kita pahami, firman dari kehendak Allah itu kepada Yesus. Makanya ketika Yesus berkata 15 nomor 24, Pung, baca, Pung, baca, Pung. Matius 15. Enggak, gini aja, Pung. Pung, gini aja, Pung, ya. Kita kembalikan makna utusan dan makna pengutus di dalam Yohanes 13:16. Sebagaimana seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, dan sebagaimana seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Nah, itu, Pung. Nah, narasi Opung bahwasanya aku adalah yang menyampaikan, aku adalah sebagai utusan yang diutus oleh Opung. Berarti saya sebagai penyampai. Benar kata Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Nah, di situ, Pung. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 7 kita kembalikan kepada sebelumnya. Apa itu bunyinya? Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal daripadamu. Mu ini kembali kepada siapa? Kembali kepada pengutus. Apakah pengutus itu sama atau tidak dengan yang diutus? Yohanes 13 ayat 16. Sebab sebagaimana
seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang pengutus tidaklah dan seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Itu Bung, jangan diputer-puter Bung. Iya, itu di Matius 15 nomor 24. Jawabnya aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat. Jangan banyak-banyak dulu, satu-satu dulu supaya saya jelaskan ya. Jadi gini, ketika kamu tadi baca kata pengutus dari pengertian Yohanes tadi ya. Udah jelas tertulis itu Opung, utusan itu Opung. Terangkan ini biar kelahi sama Yesus, yang penting Yesus harus jadi Tuhan. Iya, Opung ini gini Pung. Ini ya Pung ya. Sudah jelas Pung, hidup yang kekal itu tertuju kepada Allah saja. Dan itu adalah kalimat pemisah, bukan kalimat menggabungkan. Bukan Pung. Dengarin, kata pengutus biar saya jelaskan ya. Oke. Dari Yohanes 13 yang kamu sebut ayat yang ke-16. Kalimatnya begini. Iya. Aku berkata kepadamu, ini tentu perkataan Yesus ya. Iya. Sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Oke. Ya. Kalau kita pahami seorang hamba. Lanjut. Kalau kita pahami seorang hamba. Lanjut kalimatnya. Ya tunggu dulu lah, sabar. Nanti saya lanjutkan. Lanjut karena kita ingin mengetahui makna utusan. Lanjut, kita nggak lagi mengkoreksi makna Tuhan. Kita mengkoreksi makna utusan. Iya. Poinnya sama, hamba dan tuan, utusan dan yang diutus, itu poinnya sama, tapi coba baca sekali lagi. Coba baca sekali lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ya, lanjut. Saya mau jelaskan dulu antara tuan dan hamba. Jangan dipotong. Kita minta poin utusan, bukan poin hamba. Kita minta poin utusan. Yohanes berapa? Iya, pelan-pelan aja Bang. Iya Bang, pelan-pelan aja Bang, kasihan Bang. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Aku lagi sakit tenggorokan itu, dia jangan terlalu dikasarin Mas. Ya, jadi tenggorokan sakit saya. Kalau kita pahami antara tuan dan hamba, itu artinya ada yang Tuhan perintahkan kepada hamba untuk dikerjakan. Pahami kalimatnya, pahami pembahasan kita. Kita bahas bukan hamba atau tuan. Kita yang koreksi adalah poin utusan. Sama. Loh, jadi kalau Tuhan coba bacakan coba dulu bacakan biar semua orang mendengar. Coba bacakan dulu. Nanti saya bacakan berikutnya. Jadi kalau bacakan saja. Harus dipahami bahwa Tuhan memerintahkan kepada hambanya, itu berarti apa yang diperintahkan kepada hambanya harus dikerjakan. Itu namanya Tuhan dan hamba. Ya udah. Saya minta Opung ya, sekarang baca Yohanes 13:16, jangan dipotong-potong. Nah, kita masuk sekarang kepada baca Pung, saya minta kepada Opung bacakan Yohanes 13 ayat 16 keseluruhan. Ya. Ataupun seorang utusan ya daripada dia yang mengutusnya. Artinya contoh hamba dan tuan. Coba dulu, apa kalimat sebelumnya? Sabar. Iya, kalimatnya sebelumnya lah, Pung. Jangan dipotong-potong, Pung. Kamu jangan potong-potong juga. Saya mau menjelaskan dari ayat ini karena ini satu ayat. Kecuali dari ayat lain baru saya ngada-ngadi. Ini satu ayat. Jangan bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan 2 menit lah. Nggak bisa dipisahkan ini karena satu ayat itu loh. Kecuali kalau beda ayat lagi mungkin 2 menit. Ya, jadi gini. Ketika disebut ketika disebut ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus, kamu harus pahami pengertian seorang pengutus dengan yang diutus. Itu harus kamu pahami seperti tuan dan hamba untuk mengerjakan sesuatu.
Itu maksudnya. Jadi Oke. kalau Tuhan Oke, menyuruh, Pung. Enggak, Pung. Ntar Coba dulu. belum 2 menit loh, belum 2 menit. Kalau Tuhan menyuruh kepada hamba, dia harus melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan kepada hamba itu. Nah, sekarang kalau kepada utusan, dia diutus dari surga datang ke bumi, maka apa yang dibuat di surga itu harus dia lakukan di bumi. Itulah makanya mengenal Allah tidak bisa pisah dengan Yesus. Dan itulah yang kami sebut Tuhan. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Yesus ini harus ditaati oleh iman kami Kristen. Salah satunya hidup kekal di dalam Yesus. Kami ditebus oleh Yesus. Kami meneladani meneladani Yesus. Kami tidak bisa meneladani Allah. Kami tidak bisa meniru Allah, meneladani Allah. Tetapi kami clear di dalam Yesus. Oke, Ya lanjut. Oke, Pung, udah selesai, Pung. Oke. Kita bahas, kita kembalikan konteks di dalam Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu mengenal, hidup yang kekal itu mengenal. Pahami kalimat saya, Pung, ya. Hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Benar atau tidak ini satu-satunya Allah yang benar? Kita kembalikan kepada hukum Taurat, yang mana kitab sebelumnya. Jangan ada ilah lain selain aku. Berarti benar nih. Nah, kalimatnya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kata dan di sini kalimat pemisah atau kalimat penghubung? Tentunya kalimat pemisah, bukan untuk kalimat menggabungkan. Tidak ada kalimat dan itu untuk menggabungkan, Pung. Dan di sini adalah kalimat pemisah. Nah, oke. Apakah makna definisi utusan? Kita kembalikan dari dalam Yohanes 13 ayat 16. Yesus berkata, sebagaimana seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Nah, di sini ada kaitan yang mana yang lebih tinggi, Pung. Jangan disamakan. Karena di sini derajatnya ada penentuan siapa yang derajatnya yang paling tinggi. Itu, Pung, yang harus Pung pahami. Nah, makanya Yesus berkata sekali lagi, Pung. Yesus yang Opung sampaikan bahwasanya Yesus sebagaimana tadi Opung membawa analogi bahwasanya aku adalah seorang utusan, yang mana utusannya, yang mana pengutusnya itu adalah Opung. Benar, Yesus adalah penyampai firman, sebagaimana aku adalah penyampai apa yang Opung amanahkan kepada saya. Nah, maka Yesus berkata lagi, Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya. Dan mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Kembalikan dari Yohanes 17. Hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Benar. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus sebagai penyampai firman. Nah, Yohanes 12 ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Oke, cukup. Oke, cukup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Artinya, sinyalku jelek, bentar, Bung. Bentar, diulang bentar, Bung. Dimatiin dulu, nanti kalau pas mau buka data dihidupin aja. Oke. Sinyalku ini jelek. Nah, ya. Lanjut, Bung. Diulang waktunya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutus. Artinya, yang mengutus dengan yang diutus itu sama-sama tinggi. Ya. Tidaklah lebih tinggi, Ya. Pung, bukan Iya, artinya kalau tidak lebih tinggi berarti sama-sama tinggi dong. Jadi Tuhan mengutus Tuhan gitu, Bung. Bukan. Artinya otoritas yang mengutus ini kepada yang diutus ini
sama level mereka punya otoritas. Oke, sekarang saya tanya, Pung. Kami sebut, Pung. itu saya membawa Habisin dulu. Itulah sebabnya. Habisin ntar Itulah sambil sebabnya. Ya, itulah sebabnya kami sebut Yesus ini Tuhan, karena level pengutus dengan yang diutus itu tidak lebih tinggi, tetapi kalau tidak lebih tinggi berarti sama. Nah, baru ketika kita lihat di mana kesamaannya, itulah yang tadi Yesus katakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, dikatakan di situ bahwa inilah hidup yang kekal. Ini sekarang bicara tentang hidup kekal. Kalau hidup kekal itu kan yang punya kan Allah, pencipta langit dan bumi. Ya, hidup kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Allah. Ya, benar, tepat. Tetapi karena mereka tidak lebih tinggi, tetapi sama tingginya, maka dikatakanlah mengenal Yesus. Artinya kalau mengenal Yesus, itulah jaminan hidup kekal itu. Jadi tidak beda. Makanya kami sebut Yesus ini adalah Tuhan. Karena level Yesus yang diutus dengan level Allah sebagai pengutus itu sama levelnya. Tidak lebih tinggi, berarti sama tingginya. Gitu, lanjut. Padahal Yesus ada dikatakan di Bible itu hamba loh, Opung. Oke, Ada itu. bentar. Iya, bentar dulu ya. Ini saya membawa dulu logika sederhana kepada Opung. Di sini saya membuat perbedaan antara rumah Opung dan rumah saya. Nah, di sini tertulis rumah Opung tidaklah lebih besar lebih mewah daripada rumah saya. Nah, sekarang saya tanya, apakah rumah ini sama-sama derajatnya sama mewahnya atau ada yang lebih tinggi, ada yang lebih mewah? Kalau berdasarkan kalimatmu berarti sama-sama mewah. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih mewah. Rumah Opung ada dua rumah, Pung. Rumah Opung tidaklah lebih mewah daripada rumah saya. Nah, rumah Opung tidaklah lebih bersih dari rumah saya. Berarti yang lebih bersih siapa, Pung? Ya tidak yang lebih bersih, karena tidak ada yang. Sekarang saya tanya, Pung. Saya lebih tidak saya punya saya tidak apa namanya paham nggak kamu mengenai kalimat tidaklah lebih tinggi, tidaklah lebih bersih, tidaklah lebih besar, tidaklah lebih megah? Paham nggak kamu pengertiannya itu? Udah jelas itu, Opung. Yesus itu berarti utusan. kalau disebut secara rumus matematika tidaklah lebih, berarti nggak ada yang lebih. Artinya sama, equal. Aduh, Pung. Gini, Pung. Sekarang saya tanya, Pung. Enggak, sekarang saya tanya. Derajat hamba dan derajat budak dengan Tuhan sama tidak? Loh, kan tadi udah disebut di sini. Enggak, sekarang saya tanya. Derajat budak sama tuannya sama tidak? Secara derajat ya, tetapi secara tugas secara apa? Itu harus. Apa secara apa? Tugas yang dikerjakan. Loh. Aduh. Nah, perhatikan. Anda paham nggak tentang tuan dan hamba? Anda paham nggak pengertian tentang tuan dan hamba? Kalau Tuhan itu menyuruh kepada hamba apa yang dikerjakan oleh hamba, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan harus dikerjakan oleh hamba. Itulah yang disebut dengan Tuhan dan hamba. Karena oke, sekarang saya tanya. Tuhan, gini, Pung. Nah, ini kan waktu saya ini, Pung. Ini waktu saya, Pung. Ini waktu saya. Perintah Tuhan. Ini waktu saya. Tadi saya nggak motong-motong, Pung. Dilakukan oleh hamba. Tadi saya nggak motong-motong, Pung. Nah, gini, Pung ya. Ya, Opung menyatakan bahwasanya derajat hamba dan derajat Tuhan, derajat budak itu sama. Nah, ataupun derajat Tuhan itu sama. Sekarang saya tanya, apa yang disampaikan Tuhan ke hamba, itulah perintah yang dilakukan oleh hamba. Sekarang saya tanya, apakah kamu Tuhan salah kamu menangkap Tuhan? pernyataan saya. Kamu salah menangkap pernyataan saya. Pung, dengarin jangan ya. Aduh, nanti dengarin. Pung. Nanti dulu, Pung. Kan itu saja, Pung. Ya, tapi kamu salah mengatakan pernyataan saya. Satu menit Kamu lagi. salah, saya harus berani dong. Pung, 1 menit lagi nanti disanggah ya. Oke. Oh ya udah.
Gini loh Pung, sekarang tadi kan Opung membawa logika sederhana, yang mana Opung membawa contoh. Opung adalah seorang pengutus, yang mana pengutus itu mengutus utusannya. Anggaplah saya, Opung bilang. Nah, saya sebagai pengutus haruslah melakukan perjalanan apa yang Opung Opung perintahkan kepada saya. Nah, pertanyaannya, apakah Opung juga ikut jalan untuk menyelesaikan perintah yang Opung sampaikan kepada saya? Tentu tidak, Pung. Tentu tidak. Kenapa? Karena derajat pengutus ini hanyalah sebagai sebagai sumber, bukan sebagai penyampai, sebagai sumber. Sama, Opung itu adalah sumbernya, karena Opung lah yang mengutus. Nah, yang mengerjakan pekerjaannya adalah pengutusnya. Sekarang pertanyaannya, apakah pengutus dan utusan ini sama-sama melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pengutusnya? Itu saja, Pung, sederhana, Pung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Opung, 2 menit. Oke. Berarti dari tadi kita bicara tentang apa, Anda nggak paham. Saya yang sudah menyampaikan lebih jelas. Nggak, jangan dipotong. Jadi begini, saya ulang lagi. Jangan dipotong. Dengarin ya. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-16 dikatakan, "Aku berkata kepadamu," kata Yesus. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu." Apakah kata-kata Yesus itu? Begini, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Lihat ya, tidak lebih tinggi daripada tuannya. Makanya tadi saya mau menjelaskan di sini tentang bagaimana apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh hamba. Apa yang disuruhkan oleh Tuhan, itulah yang dikerjakan oleh hamba. Lihat ya, itu artinya kedudukannya sama. Yang disuruh sama yang dikerjakan itu sama, tidak bisa beda, tidak lebih tinggi. Nah, seperti itulah halnya. Seperti itulah halnya, tidak lebih tinggi seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Artinya Yesus yang diutus dari Allah sebagai pengutus itu tidak lebih tinggi, sama. Ini sudah jelas sebenarnya. Kalau kamu paham kalimat ini, kamu harus menyembah Yesus malam ini. Kalau kamu paham kalimat ini, karena kenapa? Ditegaskanlah ayat ini di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 3. 17 ayat 3 itu ditegaskan oleh Yesus lagi. Inilah hidup yang kekal itu. Artinya kalau yang punya hidup kekal, yaitu bahwa mengenal Yesus, mengenal Allah sebagai pengutus, itu penting dan penting sekali. Tetapi tidak jauh lebih tinggi juga mengenal Yesus. Mengenal Yesus yang diutus oleh Allah. Jadi pengenalan kepada Allah tidak jauh lebih tinggi juga bedanya dengan pengenalan kepada Yesus. Jadi kalau Anda hanya mengenal Yesus, Allah tidak mengenal Yesus, Anda tidak menerima kehendak Allah itu sendiri. Kalau Anda hanya mengenal hidup kekal surga, mengenal Allah, lalu Anda tidak mengenal Yesus, maka Anda tidak akan tahu surga itu. Nah, oleh karena itulah Yesus harus kita kenal sebagai yang tidak lebih rendah daripada Allah, dan juga Allah tidak lebih tinggi daripada Yesus, karena harus disertakan Yesus pada posisi Allah tersebut. Gitu. Lanjut. Ya, lanjut. Oke, ini sekali lagi saya membawa logika sederhana kepada Opung. Dari tadi Opung kayaknya ingin mempereming, ingin memponis bahwasanya tidak lebih tinggi ini adalah dengan kata tidak. Nah, logika sederhana Pung. Tidak lebih tinggi ini ditujukan kepada siapa di dalam Yohanes 13:16? Tidaklah lebih tinggi seorang hamba daripada tuannya, daripada
Berarti ada lawan kata di sini, Pung. Apa lawan kata daripada tidak lebih tinggi? Hah? Berarti ada lawan katanya, berarti lebih tinggi. Nah, tidak lebih tinggi ini ditujukan kepada siapa? Seorang hamba. Tidaklah lebih tinggi seorang hamba daripada tuannya. Sama seperti saya. Ilmu Opung tidak lebih tinggi daripada saya. Apakah ilmu saya sama Opung sama tingginya, derajatnya? Tentu tidak, Pung, karena saya sudah bilang ilmu Opung tidaklah lebih tinggi daripada ilmu saya. Itu, Pung. Setengah menit Bang. Ya Bang, sedikit. Opung jangan ketawa, Opung. Yesus utusan, Opung. Penasaran kan Pak terangkan. Penasaran bisa Pak terangkan betulan. Dia nggak paham Pak terangkan. kata Pak terangkan. dia nggak paham Pak terangkan sampai sedikit dulu. Iya, Opung jangan ketawa. Itu Yesus itu fix utusan, Opung. Gimana Opung ini malah ketawa? Opung. Ini ya. Sorry, mohon maaf saya ketawa karena kita sudah membahas lah, tapi Anda tidak paham apa yang Anda bahas. Itu yang saya tertawa, makanya lucu bagi saya. Anda Pak terangkan setengah menit ya Pak terangkan ya. ya, Itu Pak terangkan bisa dituntut sama Yesus kena pasal itu loh. Perbuatan tak menyenangkan. Karena abang memaksakan Yesus mengaku utusan kok dipaksa jadi Tuhan. Bisa dituntut ya itu. dari tadi kita di sini nggak ada membicarakan Tuhan. Ya. Mohon maaf. Dari tadi kita tidak membahas Dia Tuhan di sini. utusan kok dipaksa jadi Tuhan kena pasal itu. Perbuatan tak menyenangkan itu. Yang kita bahas di sini adalah pernyataan Yesus mengenai utusan dan hidup kekal. Itu yang kita bahas loh. Nah, dari Yohanes pasal 13 tadi kita sedang bahas bagaimana esensi pengertian antara hamba dan tuan yang disandingkan dengan utusan dan pengutus. Kalau Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke 16 itu berkata bahwa sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Artinya di sini dari pengertian apa yang dikerjakan oleh tuan dengan hamba. Itu Gini ya, Pung, ya. Gini, Pung. Tar dulu, jangan potong-potong. Nggak mungkin ada tuan, nggak mungkin ada tuan. Iya, ini kan waktu saya, Pung. Tadi belum habis waktu saya. Tidak mungkin ada hamba kalau gini Pung. dikerjakan oleh Ini, Pung. tuannya. Nah, Iya, Pung. samalah itu seperti saya dulu. Samalah itu dengan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Bahwa level Yesus dengan utusan sebagai utusan dan level Allah sebagai pengutus itu tidak jauh lebih tinggi, sama equal. Jadi artinya Yesus ini karena sama dengan pengutus, itulah makanya kami Tuhankan Yesus. Begitu, bro. Gini, Pung, gini ya, Pung ya. Saya membawa namanya Honda untuk hadiah kepada Opung. Honda ini ada 2 Honda. Nah, satu Honda saya bilang, Pung, ini Honda ada satu namanya Supra. Nah, ada satu lagi yang namanya di situ ada kita sebut aja namanya kayak apa ya? Vega. Nah, Vega ini, Pung, tidak lebih bagus daripada Honda. Berarti yang mana yang bagus, Pung? Loh, itu kan udah beda. Loh, kok beda? Honda sama Vega, Beat sama Vega kan beda. Aduh, tidak lebih bagus sama tidak lebih tinggi, itu beda, Pung. Hah? Ya Apa betul. bedanya? Opung ini. Apa bedanya? Opung ini aku aja yang guru sudah waras loh. Ini yang dosen gak waras-waras Apa gimana sih? bedanya tidak lebih tinggi dan tidak lebih bagus? Kenapa pikir bisa saya izin menang tadi? Ampun lawan Opung, ampun. Yang lain. Opung, bentar ya. Opung gini aja.
Tolong dibaca Bung ya, Matius 21:11 itu jelas Yesus itu nabi itu. Silakan Bung. Matius 21:11. Di awal itu Bang, mulai sama Yesus, yang penting Yesus harus jadi Tuhan. Nah, Itu prinsipnya Bang. Matius 21 ayat 11, siapa yang berkata Yesus itu nabi? Coba baca di situ. Siapa yang berkata? Siapa yang menyahut? Ya itu kan tertulis Bung. Masalah tertulis itu kan ada di dalam tertulis itu bentuk orang pertama, bentuk orang kedua, bentuk orang ketiga ada di dalam penulisan bro. Kalau Anda paham tentang tata bahasa Indonesia. Siapa di situ? Di situ yang menyebut Yesus Nabi adalah orang banyak. Bukan Yesus sendiri yang berkata bahwa dia nabi. Sendiri. Iya. Iya, berarti kalau orang banyak yang mengatakan berarti fix Yesus itu nabi, Bung. Oke, kalau Anda dikatakan orang banyak pencuri, Anda pencuri ya kata orang banyak. Anda bisa terima itu? Jangan lari dulu ke situ, Bung. Ya itulah contohnya dulu, contoh. Saya hanya buat analogi. Kalau Anda disebut Anda itu pencuri menurut orang banyak, Anda terima bahwa Anda pencuri? Ya enggak, Bung. Nah, begitu. Nah, tetapi bukan berarti ya, dengan pahami, bukan berarti Yesus ini tidak bisa melakukan level dan cara hidup seperti Nabi. Lebih dari Nabi bisa dia lakukan. Makanya di dalam berbagai-bagai penjelasan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus itu banyak gelar disebut. Dia juga Tuhan, dia juga guru, dia juga Tuhan, dia juga disebut raja dan berbagai hal. Bahkan hamba, bahkan utusan, banyak hal. Tetapi esensi yang kami tahu dari pembahasan Yohanes pasal 13 ayat yang ke-16 dan Yohanes 17 ayat yang ketiga itu menyatakan lebih dari sekedar raja, tuan, hamba, tetapi dialah yang tidak lebih tinggi daripada Allah itu sendiri, yang sama dengan Allah itu sendiri. Itulah makanya kami tuhankan Yesus. Oke. Sekarang itu tadi kan Opung menamai Yesus itu kan Tuhan, Rabbi, ya kan hamba, utusan. Ini lalu yang benar mana, Bung? Nah, tentu kalau Anda punya gelar lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan S1 sarjana, lulusan S2, lulusan S3, berarti jabatan Anda banyak. Berarti kalau sampai ke profesor, Anda itu adalah Saya nggak tanya itu, Bung. Tuhan, Yesus disebut Tuhan bahwa dia adalah penguasa. Kalau Yesus disebut hamba, dia adalah orang rendah hati. Kalau Yesus disebut raja, berarti dia bisa memimpin. Kalau Yesus disebut guru, bisa dia mengajar. Kalau Yesus disebut Tuhan, tidak lebih tinggi daripada Allah. Artinya posisi Yesus ini adalah Tuhan kami. Dia sempurna sekali. Jadi jabatan Yesus ini apa, Bung? Tuhan paling tinggi kami sematkan. Waduh, Tuhan, aduh. Bang, Kalau dia disebut rabi berarti dia menikah. Gimana, Bu? halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ya pokoknya di Yohanes 8:54, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Kecil suaranya bro, kayak seperti suara minoritas. Minoritas itu siapa, Bung? Yang minoritas itu maksudnya kecil suaranya. Ya nih Bung, jika aku muliakan diriku sendiri. Matius berapa? Yohanes 8:54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa atau Allah kulah yang memuliakanku. Berarti Yesus ini gak mengatakan dia Tuhan, malah dia mengatakan Bapa ataupun Allah kulah yang memuliakanku. Coba di situ bisa nggak dijelaskan?
Di situ juga Yesus tidak menyebut dia bukan Tuhan dan juga tidak menyebut dia Tuhan. Nah, Yang ada di situ, kamu pahami ya, nilai kalimat ini begitu mulia dan tinggi. Kenapa? Jika aku memuliakan diriku, itu sama artinya begini. Kalau Anda berkata Anda pintar-pintar, Anda hebat-hebat, Anda orang kaya, Anda yang ngomong, orang akan bertanya, bohong. Tapi kalau orang lain, ntar dulu, kalau orang lain yang berkata bahwa Anda orang kaya, orang pintar, orang hebat, pasti kita percaya. Nah, bayangkan kalau Yesus hanya berkata dari dirinya sendiri, kemuliaan dirinya sendiri itu tidak begitu berarti, tetapi kemuliaan itu sedikit. Tetapi lihat nih, Bapakku, yaitu Allah yang memuliakan Yesus. Bayangkan bagaimana Sang Pencipta langit dan bumi memuliakan, meninggikan Yesus. Ini siapa kalau bukan Tuhan? nah, kok ada dua Tuhan di sini? Yes, Allah berarti Yesus itu ngakuin Allah itu Tuhan dan Yesus ngakuin dirinya juga Tuhan. Enggak, maksudnya begini, paham enggak kamu kalimat ini? Nah, coba aku paham enggak gini, Pung, aku memahamin apa kata Pung. Coba. Yesus sendiri bilang, tunggu dulu. Ini ayat, tunggu dulu. Ya, ini belum selesai. Satu, Pung. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa ataupun Allah kulah yang memuliakanku. Di sini jelas penafsiran Yohanes 8:54, berarti dia tidak sedikit memuliakannya, nggak ada artinya pun dirinya itu. Dia malah bilang Bapa atau Allah kulah yang memuliakan. Berarti ada Allah yang lebih tinggi daripada kedudukan Yesus. Nah, di sini ini penafsiran ini berarti dia menamain dirinya itu utusan. Gitu. Pemahamannya di sini dia itu adalah utusan. Tanpa adanya Allah, sedikit pun tidak ada artinya dirinya gitu. Paham kan, Bung? Dan di Matius 18:19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa, bukan Yesus. Di Markus juga di sini bilangnya. Markus 10:18, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Matius 18:19. Tetap dulu di ayat ini. Tetap dulu di ayat ini. Di sini Alkitab kan? Alkitab yang berbicara. Izin turun host. Makasih host. Alkitab sendiri yang berbicara seperti kok bisa Alkitab itu ada yang bersalahan di situ, coba. Kalau ini Alkitab berarti ini bukan bersalahan. Nah, kenapa berbeda di sini? Di Matius, di Markus. Di sini tunggu dulu. Sabar lu, Bung. Belum selesai, Bung. Nih baru di Matius 16-17 hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah di situ. Semua yang tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan, ia tidak pantas disebut sebagai Tuhan, karena Tuhan pasti menyebut dirinya sebagai Tuhan. Pernyataan Yesus tersebut di atas menggambarkan suatu dialog dirinya bahwa keadaannya adalah nabi ataupun rasul dengan tugasnya menyeru manusia menyembah pada Allah saja, tidak melibatkan Yesus sendiri dalam penyembahannya. Kalau dibaca secara sama, maka perkataan yang dapat ditangkap oleh kita. Udah, janganlah banyak-banyak, kelamaan. Dengarin. Yohanes 8, coba kamu lihat dan saya akan bacakan ayat 51. Lihat nih ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku. Lihat ya. Yesus tidak berkata menuruti firman Allah, enggak. Tapi menuruti firman dia sendiri. Jadi Yesus itu berkata, itu harus dituruti. Nah, hal yang dituruti daripada firman Yesus apa? Itulah yang kamu baca tadi. Ayat yang ke-53, saya bacakan kepada kamu. Tunggu apa tadi? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Lihat nih. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Nah, berarti orang-orang itu sedang mau meminta bagaimana sebenarnya Yesus ini dan siapakah Yesus ini. Maka dia katakanlah ayat 54, jawab Yesus, jika aku memuliakan. Nah, kata memuliakan di sini adalah kaitannya dengan menyaksikan, berkata-kata tentang dirinya. Jika aku hanya mengatakan diriku mulia, jika aku hanya mengatakan bahwa aku ini, itu, dan sebagainya, mungkin itu hanya sedikit. Ada baiknya, tapi hanya sedikit.
Itu Tidak enggak, ada artinya. itu Tapi namanya dia dulu, melakukan tadi pembenaran. saya potong Tunggu, kamu. Bung. Jangan dipotong. Iya, jangan itu dipotong. namanya melakukan Ya, pembenaran. jangan Bung. dipotong dulu. Saya tadi Iya. tidak potong kamu. Diam Di dulu. sini udah Nah, oleh jelas di karena sini. itu Bung. dikatakan, diam dulu, jangan dipotong. Itu oleh karena itu dikatakan ada Allah yang memuliakan aku. Allah itu siapa tuh? Ada Allah yang memuliakan aku. Coba di situ menafsirnya gimana? Bapakulah, ya, lihat nih, Bapakulah yang memuliakan aku. Kalau kamu garis bawahnya itu Bapakku tuh siapa? ya tentu Bapa sang sumber ya Allah itu sendiri. Nah, Yesus siapa? Yesus itu adalah wujud yang sudah menjadi manusia. Nah, berarti Bapak lebih tinggi daripada Yesus dong? Nah, enggak. Tadi di dalam Yohanes 13 kita sudah bahas tidak lebih tinggi. Di dalam Yohanes 17 sudah kita bahas equal dia. Enggak ada lebih tinggi, udah jelas ya. Tunggu dulu. Nah, tetapi di sini kan udah jelas di sini. Nah, dulu. Tetapi di sini kenapa Yesus berkata Bapakulah yang memuliakan aku? Artinya dia tidak butuh kekuatan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu datang dari surga, itu tidak butuh kekuatan dari manusia karena manusia tidak tahu tentang hal itu. Manusia tidak paham hal itu. Hanya Yesus dan Bapa lah karena dia berasal dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi Bung, coba Bung. Opung simak dulu apa yang saya bilang, Bung. Nah, ini kata Bapa itu bermakna Tuhan. Allahku dan Allahmu sebagai Tuhan. Tujuan Yesus pergi meninggalkan kaumnya. Jadi kalau disebut Bapakku dan Bapakmu akan memberikan arti bahwa Allah itu adalah Bapa semua orang. Dan nomor dua, semua kemuliaan dari Allah, demikian juga kemuliaan Yesus sebagai Nabi, itu datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, Yesus tidak dapat mengabulkan doa, melainkan atas pengkabulan Bapaknya yang di sorga. Yang Jangan keempat, lari-lari dulu, jangan lari-lari dulu. Sabar dulu, Pung. Ini agak menantang nih. 4. Ini Yesus sendiri ngomong loh, Pung. Ini Yesus sendiri. Iya, tentang di kontekstual ya. Iya, tunggu dulu, Pung. Sabar. Bukan Yesus gak ada bilangnya Tuhan. Jangan konteks Tuhan. Tunggu dulu, Pung. 4. Prinsip Yesus, di dunia ini tidak ada yang baik kecuali Allah dan menurutin perintah Allah. Yang kelima, jadi tidak ada unsur-unsur ketuhanan pada diri Yesus. Di sini udah jelas. Jadi mau dibilang kayak lagi. Ini yang ngomong Yesus sendiri loh. Bukan Opung yang ngomong loh. Iya. Ini Pung, gini kamu kan Pung, gini Pung. Aku mau bertanya. Bapa dan Yesus lebih besar. Bapa dan Yesus lebih besar mana, Pung? Oke. Kalau tadi di dalam Yohanes Jawab dulu, Pung. Yesus dengan Bapa lebih besar mana? Pakai data. Saya harus menjawab pakai data, enggak bisa sekedar menjawab. Oke, jawab. Harus pakai data. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-16 dikatakan di sana bahwa seperti hamba tidaklah jauh lebih tinggi jawab dari dulu, Pung. tuannya. Jawab dulu, Ya, Pung. kan, Jawab iya. dulu. Kan, Bapa sama Yesus lebih besar mana, Pung? Iya, dengar dulu. Yang dibilang mengasah. Ya, saya jawab. Jangan kemana-mana, Pung. Itu yang Iya, saya jawab. Jawabannya Jawab begitu. dulu. Jawabannya begitu. Hamba tidak jauh lebih tinggi dari Tuhan. Iya, Seperti jawab juga dulu. Lebih besar mana? pengutus- Yesus sama Ya, Bapa. dulu. Pengutus tidak jauh lebih Iya, tinggi jawab dulu. daripada yang diutus. Jawab dulu, Pung. Artinya, Yesus sama Bapa lebih besar mana? sejajaran yang mengutus dengan yang Iya, diutus jawab itu dulu, sama. Pung. Yesus sama Bapa Nah. lebih besar mana, Pung? Sabar dulu, itu lagi dijawab. Itu Iya, lagi dijawab, dijawab. sabar dulu. Iya, sabar. Nah, jadi ketika di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-14 itu bahwa seperti tuan dan hamba tidaklah lebih tinggi, maka hal yang sama yang diutus sama yang mengutus tidaklah juga lebih tinggi. Nah, kedudukan ini juga dipertegas di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Lebih kepada mengenal hidup kekal. Bahwa mengenal hidup kekal adalah mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus satu-satunya. Jadi level Yesus dengan Allah itu di dalam kedudukan maupun sebagai utusan dan mengutus. Udah jelas itu, Bung. Kekal itu tidak bisa dipisahkan. Udah jelas itu, Bung, utusan. Gini, Pung. Sekarang saya tanya, Pung. Menurut kitab Anda, Bapa dan Yesus lebih besar mana?
Ya, kalau dari Yohanes pasal 13 ayat yang ke-16 itu berarti kedudukannya sama, tidak jauh. Jawab dulu, Yesus sama Bapa lebih besar mana? Sama besarnya. Oh sama. Dulu di Yohanes 20:17. Muhammad satu-satu ngomongnya mau biar Bang Hasan dulu kan ya. Enggak, tunggu bentar ya. Kata Opung, Yesus sama Bapa itu sama besarnya. Oke, Pung ya. Yohanes 14:28, karena kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripadaku. Siapa yang lebih besar, Pung? Bapak Ya, di situ. Itu Siapa yang lebih besar, Pung? ya. Berarti salah arti Yohanes itu. Berarti Yohanes ini ngarang. Tunggu dulu. Dengar. Kalau salah arti berarti Yohanes ini ngarang cerita dah. Ya, enggak. Dengar dulu. Tadi yang kamu bacakan Yohanes berapa? Yohanes 14. Oke, tar dulu ya. Yohanes 14:28. Yohanes 14 ayat 28. Pembenaran lagi. Oh. Bapa lebih sama besarnya sama Yesus. Aduh, kacau ini Ya, Kristen. Ngeri. Ngeri nih. Ngeri Bang. Kamu telah mendengar, ya. Kamu telah mendengar, ya. Berarti ada yang sudah Iya, baca, Pung, baca. Tar dulu. Iya, baca. Terusnya enggak, kita nggak penting itunya, baca. Iya, saya sedang membaca. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata-kata kepadamu, ya. Artinya Yesus sudah pernah berkata-kata kepada mereka. Itu tafsiran Opung sendiri. Lanjut aja dulu. Lanjut aja. Lanjut konteksnya. Kamu telah mendengar. Kalau kata telah mendengar berarti iya, lanjut, Bung. Kita enggak itu yang kita bahas. Ajaran aja, Bung. Yang diminta tuh Opung baca ayat itu, bukan. Ya kalau kamu nggak mengerti saya terangkan dong. Bung, itu tafsiran Opung sendiri, Bung. Nggak bisa menyalahin tafsiran, Bung. Kamu nanti kita tafsirkan, nanti kita sabar. Begini, Bung, dibaca dulu sampai habis. Setelah itu baru dijelasin. Saya membaca. Jangan dibaca sepotong-sepotong. Jadi gini. Jangan dulu dijelasin. Iya, kamu telah mendengar. Apa artinya kamu telah mendengar? Nanti, Bung, nanti. Nggak usah dulu dijelasin, dibaca dulu. Mereka sudah mendengar. Kacau nih, Opung nih. Jangan dulu dijelasin, Opung. Dibaca dulu sampai habis. Jangan dulu dijelasin. Kasih tahu dulu. Sebentar baru dikasih tahu, gitu, Opung. Bahwa, dengar dulu berikutnya. Bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Itu pernah dikatakan. Iya, lanjut, Bung. Baca dulu, Bung. Lanjut sampai habis, Bung. Ya, dipotong-potong baca jadi nggak enak banget rasanya. Ya, Opung baca potong-potong gimana? Kalau nggak mau dipotong, lanjutin terus baca. Udahlah ya, Ones, karena suara saya serak-serak ini.